Nama budaya. Jadi, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri sesi hari ini. Saya juga ucapkan selamat datang kepada narasumber hari ini, yaitu Miss Sylvia dan juga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Graciela Patricia sebagai moderator pada malam hari ini yang akan memandu acara hingga selesai. Sebelum memulai sesi ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk bersama-sama berdoa demi keberlangsungan sesi ini. Doa akan saya pimpin secara Kristiani. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dapat mengikuti dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Selamat malam Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami semua, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini. Dan kami akan memulai sesi hari ini. Kiranya Engkau menyertai acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Dalam sesi kali ini, saya mengundang Miss Sylvia Samuel yang merupakan dosen program studi manajemen Universitas Pelita Harapan. Nantinya beliau akan menyampaikan materi tentang konten dan bisnis digital dengan judul konten video dengan Canva. Agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan sesi ini secara singkat. Jadi pertama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan yang akan dibawakan oleh Miss Sylvia kurang lebih 30-40 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan Q&A, questions and answer atau tanya jawab. Jadi Bapak, Ibu, dan teman-teman juga dapat memberikan pertanyaan dengan menuliskannya pada kolom komentar atau menggunakan fitur raise hand dan menanyakan pertanyaan tersebut secara langsung. Jadi dalam sesi ini juga akan ada sesi praktek dan Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat menanyakan pertanyaan pada sesi tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya undang Miss Sylvia Samuel untuk membawakan materi pada malam hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Graciela atas perkenalannya. Selamat malam Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan yang sehat ya dan memiliki semangat luar biasa untuk belajar bersama. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas sesi Canva yang terakhir ya, yaitu bagaimana kita membuat video gitu ya. Pasti ini yang paling dinanti-nanti dan ditunggu-tunggu ya, bikin video melalui Canva, oke, atau bagaimana kita bisa mengupload video. Sebelumnya izinkan Miss share screen ya. Oke, nah sepertinya sudah terlihat ya. Sebelumnya Miss jelaskan sedikit aja ya, bagaimana kita membuat konten video menggunakan Canva ya. Yaitu ternyata di Canva ini memiliki banyak fungsi yang bisa kita gunakan. Bukan saja hanya membuat logo atau membuat foto, mengedit foto gitu ya, atau membuat layout presentasi ya, tapi ternyata bikin video juga bisa ya. Oke. Nah, manfaat video ketika kita menggunakan Canva ya, membuat konten melalui Canva, yaitu tentunya akan meningkatkan keterlibatan orang-orang yang melihat ya, engagement-nya ya. Jadi dengan adanya konten video akan meningkatkan rating kita, posisi kita di sosial media dan juga website. Dan juga membantu kita berhubungan ya dengan audiensnya kita. Sehingga kita pada saat membuat video kita bisa mengajarkan banyak hal ya. Kemudian yang kedua, tentunya kalau kita mempunyai produk, ya kita ingin menjual barang, akan meningkatkan brand awareness. Orang-orang akan tahu, hai, saya masih ada di sini loh. Brand ini masih ada ya. Jadi kita bisa menggunakan video untuk menceritakan merek barang kita, produk kita, kasih kesan wow, kasih first impression sama penonton kita, audiens kita. Kemudian yang berikutnya akan meningkatkan komunikasi. Jadi kita bisa mengekspresikan ide kita yang kompleks ya, kita bisa mendemonstrasikan
produk kita, misalnya di sini punya minyak yang living misalnya gitu ya, kita promosikan produk ini, manfaatnya, baunya, taste-nya, botolnya ada ukuran berapa aja, misalnya botolan yang kecil ukuran berapa, ini yang besar gitu ya. Jadi di sini kita bisa menyampaikan pesan lebih efektif melalui video ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ikut lagi tahun lalu kita digital marketing ya, itu bagaimana kita bisa meningkatkan engagement juga tuh melalui digital marketing, ingat melalui video ya. Oke, kemudian yang berikut kita bisa melihat ya, jadi menggunakan Canva nih punya benefitnya banyak, banyak template. Template tersedia kita bisa pakai ya, yang bisa kita mengkreasikan berbagai macam layout ya. Kemudian dia punya perpustakaan stoknya yang luar biasa dengan gambar, dengan kualitas picture-nya, resolusinya, videonya, audionya, kontennya luar biasa. Kemudian ada juga elements-nya, animasinya. Kita bisa mengedit jenis tulisannya, stikernya, elemennya, membentuk frame apa, transisinya. Sehingga di sini akan meningkatkan engagement, keterlibatan orang-orang yang melihat, terutama para customer kita ya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat ya, bagaimana cara kita membuat video, konten video menggunakan Canva. Pertama, kita akan merencanakan dulu kita mau video apa ya. Kemudian yang kedua, kita tentukan target audiensnya kita siapa, keinginannya mereka apa, mempelajari apa, atau proses video yang kita mau buat. Jadi kita desain dulu ya. Kita desain. Kemudian yang ketiga, kita kasih animasi, kasih efek ya. Jadi menggunakan Canva ya, kita bisa drag drop ya ke template dari video yang mungkin kita udah bikin manual gitu ya. Kita bisa taruh logo, bisa taruh tulisan, taruh elemen, wah taruh segala macam. Mungkin mau bicara kita nggak mau pakai kita, tapi mau pakai avatar yang bicara, robot yang bicara, bisa juga ya. Nanti Miss ajarkan tahap demi tahap ya. Kemudian yang berikut kita juga bisa meningkatkan video kita ya, eee, menjangkau orang lebih banyak ya. Jadi animasi transisinya di sini orang-orang lebih senang ya. Kemudian akhirnya kita bisa selesaikan, finalize ya, finalisasi dan juga kita bisa ekspor videonya langsung. Kita mau ekspor kemana? Save dulu di drive kita, di laptop kita, atau kita langsung mau post ke Instagram, atau mau ke TikTok, atau mau kemana aja ya, kita bisa. Atau kita mau edit lagi, bisa. Kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian lagi sesi 1-4 dengan menggunakan CapCut, nah disinilah kita bisa menggabungkan ya antara CapCut dengan Canva. Bagaimana nanti kita gabungkan? Bisa ya. Oke. Kemudian bagaimana kita membuat video yang menarik, video yang bisa engage dengan orang-orang ya, yaitu kita buat sesingkat mungkin. Kita jangan bikin video 1 jam, gak ada yang lihat Bapak Ibu. Kayak Miss punya video di YouTube ya, ya karena tentang edukasi ya, pengajaran materi, Miss upload ke YouTube karena waktu itu di-upload ke platformnya agak susah, jadi Miss upload ke YouTube. Videonya 1/2 jam kayaknya ya, tapi durasi orang-orang yang melihat lumayan ada berapa ratus gitu ya, tapi durasi mereka melihat tuh max-nya hanya 5 menit sampai 10 menit. Kalau di YouTube ada ya algoritmanya. Jadi, keep it short, kita buat sesingkat mungkin. Mungkin paling maksimum, paling lama 10 menit ya, atau kurang dari 10 menit. Kemudian yang pasti kita bercerita ya, menceritakan, narasikan apa yang kita ingin sampaikan, jangan berbentuk poin, 1, 2, 3, bukan ya, tapi kita cerita, "Oh ini loh produk barang kita adalah begini, bagaimana cara kita menargetkan masyarakat untuk menyukai barang ini," dan lain-lain ya. Kemudian yang pasti kita harus ada caption, supaya jelas. Mungkin sekarang Miss bicara kelihatannya jelas, tapi kalau kita taruh di video, di-post di video, mungkin Bapak Ibu, teman-teman kita sibuk dengan yang lain ya. Kita tangan ngetik, mungkin lagi mikir, tapi kalau ada caption, kata-kata itu ya, itu akan membantu orang lebih ingat, karena mereka bisa melihat. Atau mungkin mereka matiin suaranya ya, karena nggak bawa earphone, mereka bisa baca dari tulisan. Oh, lagi menceritakan ini, lagi menggambarkan ini. Jadi ini hal yang paling penting. Pendek,
dan juga harus pakai caption ya, subtitle ya. Jadi harus pakai itu ya. Kemudian banyak ya kisah-kisah orang yang membuat video dengan menggunakan Canva. Tentu video Bapak Ibu juga sudah diajarkan sama Miss Liana ya, yaitu dengan menggunakan CapCut. Itu sebenarnya tinggal Bapak Ibu senang yang mana aja deh. Senang Canva, oke. Kalau senang CapCut, oke, kita bisa pakai CapCut ya. Jadi sebenarnya banyak tools yang bisa kita gunakan ya. Jadi akan tentu membantu kita meningkatkan orang untuk melihat ya. Jadi ini salah satu untuk brands ya. Kemudian untuk dari education juga meningkatkan. Kenapa? Canva memiliki template banyak ya, template edukasi buat guru TK, SD, SMP, SMA, bahkan untuk yang universitas juga ada. Kemudian tentunya di sini sukses ya, kisah sukses dari sosial media. Banyak sekali ya yang bisa kita lihat ya. Kemudian juga tentunya bisa juga dengan bantuan Selegram ya kalau kita punya ya. Kita kalau punya teman, kita bisa minta bantu ya. Kemudian tentunya yang sebagai simpulannya yaitu video dengan membuat video ya, tentunya akan meningkatkan orang-orang untuk melihat, meningkatkan ketertarikan, keinginan, rasa ingin tahu apa sih produknya ya. Bahkan bukan saja cuma di Indonesia, sampai seluruh dunia ya. Mari kita habis ini kita langsung prakteknya aja ya menggunakan Canva. Jadi Miss harap Bapak Ibu sudah menyiapkan Canva-nya, mungkin udah pakai laptop ya. Jadi kita hari ini benar-benar coba kalau bisa kita buat video satu ya. Oke. Sebentar ya, Miss share Canva-nya. Tunggu, share screen satu layar. Eh, Nah, ini ya kanvanya kita ya. Jadi sudah terlihat ya kanvanya Miss ya. Oke. Oke, kalau kanvanya sudah terlihat, kita sekarang hari ini fokus mau bikin video ya. Jadi Miss berharap Bapak Ibu, teman-teman sekalian mungkin bisa kreasikan videonya, nanti bisa dikirimkan di chat-nya ya. Miss bisa kasih lihat teman-teman yang lain, apa hasilnya gitu ya. Atau nanti kalau mau langsung bertanya juga bisa, tinggal di chat, nanti Graciela bisa anytime potong Miss aja ya. Atau Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung mau ketik di chat boleh atau open mic juga boleh ya. Oke, jadi Canva kalau sudah dibuka ya, kita langsung create a design. Bapak Ibu klik create design ya, kita klik. Nah, karena kita mau bikin video, di sini sudah ada pilihannya video kalau mau atau mau langsung YouTube thumbnails bisa juga, tapi kita hari ini pilih video dulu ya. Oke, kita pilih video. Sudah, jika sudah kita pilih video, ini sudah keluar seperti ini ya. Misalnya kita nggak punya template apa-apa, kita blank dulu aja, bisa juga ya. Atau mau misalnya Bapak Ibu mau bikin educational video, juga bisa ya. Jadi ketik di sini education. Bisa juga ya education. Nah, di sini video tinggal kita pilih template yang mana Bapak Ibu yang mau, misalnya kita klik ini lah ya, apply to all ya, misalnya apply all 6 page ya. Oke, nah misalnya ini, terus di sini kita mau tambah video kita gitu ya, bisa aja ya. Oke, kita mau tambah video kita bisa aja. Kita anggaplah kita blank dulu ya di sini ya. Nah, Bapak Ibu untuk membuat video, kalau Bapak Ibu seandainya sudah punya video yang Bapak Ibu rekam melalui handphone, silakan Bapak Ibu taruh di sini di-upload. Upload videonya, Bapak Ibu tinggal drag and drop ya di sini gitu ya. Tinggal drag and drop. Tapi kalau belum punya video, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng dari nol ya. Oke. Kasih tahu Miss ya kalau Miss kecepatan. Ini di sini apps, ada apps, kita klik. Kemudian di sini kita lihat ada video. Bapak Ibu kelihatan ya apps.
Kalau nggak ada apps-nya di sini, mungkin di paling bawah biasanya ada, ya, tinggal Bapak Ibu cari, klik dulu apps-nya, kemudian kita video, kita klik. Oke, di sini adalah layout-nya, background-nya. Nanti Bapak Ibu kita bisa bikin background juga. Nah, seandainya kita belum punya video nih ya, kita mau rekam pakai Canva gimana, Miss? Bisa nggak? Bisa ya. Di sini ada tulisan record yourself ya. Sini ada record yourself. Kalau Bapak Ibu mungkin di bahasa Indonesia ada kayaknya rekam ya, di sini rekam. Nah, misalnya Miss di sini langsung klik ya record yourself. Oke. Di sini akan langsung terlihat ya. Oh, no kamera karena Miss lagi pakai ya di Zoom. Berarti yang di Zoom Miss matiin dulu ya, sebentar ya, off cam ya, yang di Zoom supaya di Canva-nya ini bisa ada kamera ya. Oke. Sebentar, exit studio dulu. Kamera. Nah, di sini baru ada kameranya Miss ya. Oke. Nah, ini mukanya Miss terlihat di bawah sini gitu ya, yang kecil. Misal Bapak Ibu, aduh Miss kok kecil banget ya, bundar doang. Oke, kita bikin segi 4 bisa juga ya. Tapi nggak bisa pakai, ini ya, karena yang jadi istilahnya ini latar belakangnya memang jelek gitu ya. Nanti kita bisa remove the background ya di Canva ya. Misalnya kita mau pakai kotak, oke, atau kita mau ini bundar boleh. Nah, di sebelah kiri ini adalah filter and effect-nya. Kita bisa bikin filter, bisa efeknya gimana. Nah, Bapak Ibu tinggal pilihlah sesuai dengan kesukaan Bapak Ibu masing-masing ya. Senang black and white, oke, tinggal kita klik black and white. Atau, aduh, kok black and white jelek banget. Saya mau yang berwarna aja, boleh juga. Terserah Bapak Ibu, tinggal pilih mau yang mana. Kalau Miss, sekarang kita kembalikan dulu nature ya. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih ya. Mau yang mana, oke. Seandainya ini sudah, kita mulai rekam ya. Nah, Bapak Ibu kalau mau menggunakan fitur remove background yang disediakan Canva, video kita jangan lebih dari eh, lama ya, jangan sampai 1 menit. Harus kurang dari 1 menit. Harus kurang dari 1 menit. Nah, di sini Miss akan rekam dulu ya. Misalnya contoh ya. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari topik bagaimana memprediksi rekomendasi individual terhadap setiap pelanggan. Terima kasih. Nah, misalnya cukup ya sekian kita rekam ya. Sudah, kalau Bapak Ibu sudah rekam jangan lupa di save. Di sini di sebelah kanan. Jangan langsung kita exit studio. Kalau kita exit studio berarti rekamannya tidak terekam. Nanti kita bisa dengar kalau rekamannya Bapak Ibu rasa jelek, kita rekam ulang ya. Sekarang seandainya kita sudah oke ya, oke kita save. Nih klik save dulu ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita oke, misalnya udah gitu ya. Ini tunggu dulu Bapak Ibu lihat ya sebelah kiri ini ada biru-biru ya. Ini video kita lagi di-upload dulu. Di-upload masuk ke storage-nya Canva. Apakah sampai sini terlalu cepat? Apakah oke? Oke ya, kita lanjut boleh. Mungkin bisa kasih reaksi. Lanjut ya. Oke, nah ini videonya sudah masuk ya di Canva-nya. Thank you ya, video sudah masuk di Canva-nya. Sekarang kita mau edit dulu ya. Edit dulu, yaitu kita mau remove background-nya dulu ya. Oke, kita mau remove background-nya dulu. Di sini ada tulisan klik edit video ya. Ada record yourself di mana? Oke ya, sebentar ya. Oke, baik, sebentar. Ini edit video. Di sini ada kalau videonya sudah terupload, ini remove background-nya baru kelihatan. Tapi kalau tadi Bapak Ibu lihat di sebelah kiri masih ada biru-biru kayak air kolam ya, itu kita harus tunggu dulu. Baru nanti fungsinya ini terlihat. Nah, ini kita klik dulu remove background. Oke, sudah. Ya, dia akan bekerja proses. Bapak Ibu bisa tunggu dulu sebentar ya, kita balik lagi karena ada temennya yang nanya ya. Oke, bentar ya, sembari tunggu prosesnya, lagi dihapus ini background-nya Miss.
Misalnya kalian ngerasa, aduh kok cuman lehernya doang ya, kayak puja Miss cuman ini ya, berarti saya mau rekam ulang. Oke, kita rekam ulang bisa ya. Oke, sebentar. Kita nggak bisa gerak-gerak nih, sorry ya kalau kita gerak nanti dia nggak ke-convert. Bentar. Dia masih bekerja. Oke, ya ini sudah ya. Nah, tadi kita balik lagi ya, temennya ada yang tanya. Kita ke apps, mana nih? Di apps, where is my apps? Klik apps di sini, apps. Nah, kemudian kita ke video di bawah. Kalau sudah ke video di bawah, nah di sini ada pilihannya record yourself. Nanti tinggal kita klik record. Nah, nanti akan muncullah di sini. Oke, kamera Miss nanti mesti dimatiin lagi ya di zoom-nya, baru bisa di Canva-nya muncul gitu ya. Oke, di sini jadi pilih ke apps untuk atau di klik sini kalau punya video juga bisa, langsung klik record yourself. Nah, nanti otomatis akan muncul. Nah, ini seperti Miss lagi, nanti di sini bisa bikin mau segi 4 gitu ya. Oke. Kalau masih kecepatan nanti kita bisa balik lagi ya. Sekarang kita lanjut ya. Misalnya ini videonya sudah masuk ya. Sudah ada di dalam. Kemudian kita mau mengganti background-nya, nggak mau kuning nih Miss, jelek amat gitu ya. Oke, kita misalnya mau masukin background yang mana aja, boleh ya. Misalnya sky. Nah, kalau Bapak Ibu nggak mau masuknya begini, sedikit doang ya, maunya langsung full screen, kita tarik dia pelan-pelan, pastikan. Nah, jangan dilepas mouse-nya. Mouse-nya jangan dilepas. Kita ulang lagi ya, misalnya kan kalau tadi gini kita klik, nah dia masuknya begini ya Bapak Ibu ya. Kan kita harus atur ya posisinya, dilebarin gitu. Susah, misalnya Bapak Ibu bilang, aduh repot lah Miss. Kita drag, kita tekan yang lama di sini ya. Nah, tarik ke sini, kita geser-geser. Nah, kalau udah Bapak Ibu lihat udah full, oke. Sekarang kita set video to background. Nah, supaya mukanya Miss muncul. Muka kita muncul, video kita muncul. Seandainya kita lagi di awan-awan ya. Oke, luar biasa. Sudah jadi video kita ya. Videonya sudah jadi ketika Bapak Ibu perbesar. Oh, sorry. Ini karena tadi dari depan ya. Karena dari depan dia ada, misalnya, tunggu sebentar. Ini kita matikan dulu. Kita delete-delete dulu ya. Nanti kita bisa masukin musik ya juga bisa kalau mau. Tapi ini yang basic dulu, oke. Selamat pagi semua. Jadi musiknya masih ada nih. Misalnya Bapak Ibu rasanya, aduh terganggu sekali dengan musiknya. Oke ya, kita bisa di sini kita show timing ya Bapak Ibu ya. Show timing. Jadi di gambar video ini kita klik kanan, show timing. Nah, timingnya akan muncul ya di sini ya. Akan muncul ada 2. Kenapa 2? Satu musik yang tadi ting-tong, kita mau matiin bisa ya. Jadi yang musik kita matiin, kita klik sini, volumenya kita off. Dari depan ya, dari awal. Volumenya kita off. Hanya yang musik ya, hanya yang musik. Biar off. Oke, kita off. Tapi yang suara jangan, yang suara enggak ya. Kayaknya terbalik. Ini yang suara, yang atas kayaknya yang Miss ngomong. Jadi jangan sampai terbalik ya. Nanti Bapak Ibu bisa coba ya. Yang mana mau dihapus gitu ya. Jadi di off semua. Kalau yang ini jangan berarti. Oke, mari kita coba ya.
Jadi hampir sama seperti CapCut. Selamat pagi semua. Ini karena dia buffering ya videonya. Pada hari ini jadi suaranya akan kepotong-potong ya. Akan karena pakai Zoom, bagaimana memprediksi Canva. Nah, karena Bapak Ibu lihat ya, puter-puter di sini ya. Terhadap jadi dia agak berat ya, heavy. Pelanggan. Terima kasih. Nah, jadi tinggal kita edit aja. Nah, ini sudah jadi video yang sederhana sekali ya. Video yang sederhana. Miss, gimana kalau saya mau pakai AI? Boleh nggak? Selamat pagi semua. Suaranya pakai AI aja. Boleh ya. Kita bisa nih pakai AI ya. Jadi kita pakai si avatar yang ngomong gitu ya. Bisa, sebentar ya. Jadi misalnya gini. Ini satu, apakah sampai sini ada yang mau ditanya atau terlalu cepat? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita tetap bisa lanjut di halaman yang sama aja. Atau kalau Bapak Ibu mau punya halaman yang baru, boleh aja ya, sama lagi. Kita di sini create design ya. Kalau nggak mau campur, kita bikin lagi satu video gitu ya. Oke, misalnya kita mau pakai AI, suaranya AI. Berarti sebelumnya kita harus sediakan Bapak Ibu harus punya teksnya. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu bikin teks? Misalnya waktu itu di awal Miss pernah ajarkan dengan menggunakan ChatGPT ya, atau Bapak Ibu sudah punya teksnya, kemudian sekarang kita mau convert jadi suara. Bisa ya. Kalau di Canva mungkin dia akan berbayar ya. Jadi di sini kita klik audio. Di sini ya ada yang namanya di bawah voice ya, voice over ya. Voice over. Nah, Bapak Ibu taruh skripnya, teksnya di sini ya. Misalnya kita taruh selamat pagi. Bahasa Indonesia bisa? Bisa ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari Canva dengan menggunakan video. Oh, dia terlalu panjang ya. Karena ini gratis, jadi dia hanya sedikit yang disediakan oleh si Canva ya. Kecuali kita harus berbayar. Nah, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, sekalian aja cukup ya. Misalnya udah kita klik di sini, generate the audio. Langsung kita klik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya. Tapi kalau kita nggak mau, aduh Miss, ini terlalu singkat, saya nggak ini. Oke, jangan khawatir. Miss akan ajarkan, Bapak Ibu bisa buka ke sini. Hai dulu. Ini ada yang bertanya atau apa? Nanti Graciela bisa lihat dulu ya. Miss di sini buka dulu ini ya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini nih ya. Dengan menggunakan yang namanya prosa. Prosa kelihatan ya, prosa.ai. Jadi dia bisa adalah text to, Bapak Ibu cari di Google ya, text to speech ya, text to speech. Oke, text to speech. Nanti biasanya di sini banyak nih yang akan memberikan fasilitas gitu ya. Tapi yang Miss sarankan Bapak Ibu bisa pakai ya, banyak di sini, mungkin udah ada yang pernah coba ya. Ini prosa, text to speech bahasa Indonesia ya. Prosa, text to speech bahasa Indonesia. Tapi prosa ini juga berbayar ya. Dia bisa sih pakai yang gratisnya beberapa kali. Atau nanti Bapak Ibu bisa juga menggunakan yang namanya ini, video. Jadi banyak, nanti Bapak Ibu tinggal coba gitu ya. Nah, di sini ya, prosa, tinggal Bapak Ibu register, masuk gitu ya. Coba gratis bisa, tinggal kita sign in dulu ya, nanti Bapak Ibu bisa coba, langsung Bapak Ibu ketik skripnya gitu ya. Atau nanti Bapak Ibu bisa, langsung register gitu ya, register gratis.
Nah, atau di sini kita bisa juga try now gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa kita pakai ya di dalam menggunakan text to speech ya. Jadi bahkan di sini CapCut kalau yang berbayar juga bisa dipakai Bapak Ibu ya. CapCut yang berbayar juga bisa dipakai. Oke, misalnya kita sudahlah memakai atau Google Cloud. Google Cloud juga ada ya, Google Cloud juga ada ya. Atau bisa juga pakai yang ini ya. Jadi banyak sekali yang bisa Bapak Ibu coba, tinggal Bapak Ibu ketik aja text to speech ya. Ini tinggal Bapak Ibu coba mau yang mana, Bapak Ibu bisa pilih suaranya, mau suara laki-laki, suara perempuan ya, suara Type text here. ada yang berat sekali Speechify. ya. Speechify is the #1 text to Oke, Bapak Ibu nggak Text-to-speech suka program ya, kalau nggak suka jangan. that turns any written text into Stop ya. Oke, misalnya di sini juga TTS Maker ya, text to speech. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada pilihannya, mau orang Amerika, dia bahas hot, unlimited ya, atau mau ini bahasa Inggris laki-laki ya, pokoknya macam-macam tinggal Bapak. Ada yang slow, ada yang hot. Bapak Ibu tinggal coba hot tuh kayak gimana suaranya, kalau slow tuh kayak gimana gitu ya. Ada laki-laki namanya Chris Mason gitu ya. Ini tinggal Bapak Ibu pilih. Miss selain bahasa Inggris bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu mau bahasa Mandarin bisa juga ya. Dia bisa bacakan. Kalau mau bahasa Indonesia ada nggak, Miss? Tentu ada ya. Nah, di sini ada bahasa Indonesia ya. Jadi luar biasa sekali, bahasa Indonesia pun ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu ya. Misalnya di sini kita ketik lah ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini bagaimana memprediksi rekomendasi secara individual terhadap setiap pelanggan. Oke, pelanggan ya. Udah, misalnya sudah selesai, di sini kita masukkan angkanya. Ini gratis ya, semua gratis ya. 3459. Mungkin kalau Bapak Ibu punya CapCut yang sudah berbayar bisa saja ya. Nanti kita tunggu dia, kalau sudah selesai langsung di sini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari topik bagaimana memprediksi rekomendasi secara individual terhadap setiap pelanggan. Nah, ini ya sudah jadi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rasa senang ya, oke, tinggal Bapak Ibu download suaranya. Oke, Bapak Ibu save lah di laptop komputer. Nah, kita balik ke Canva kita ya. Oke. Nah, misalnya kita mau pakai yang namanya si robot ya. Nah, di Canva ini ada ya. Jadi kita apps ya, balik lagi ke apps. Kemudian kita bikin video. Video kita pakai connect ke yang namanya dia tuh di sini ada avatarnya, dia harus connect ke Heigen. Oke. Bentar ya. Sorry, Dia Miss. Di kolom komentar juga ada yang nanya kalau Oh, iya. kita mau tambah tulisan kayak gimana. Oh iya bisa ya tambah tulisan. Kita balik dulu ke tempatnya kita tadi ya. Oke, misalnya ini ya video kita yang tadi. Kita mau tambah tulisan bisa ya. Stop. Balik ke sini teks ya Bapak Ibu, teks. Kemudian kita add a heading. Misalnya headingnya Bapak Ibu mau edit ya. Kita tulislah misalnya sesi 2 gitu ya. Oke. Atau video konten listening Pak. Oke. Miss ini kayak kepanjangan deh. Saya cuma mau ininya headingnya aja. Oke, kita tutup ini. Ini kita add heading, kemudian kita atur dia pindahin ya posisinya.
Terus nanti sesudah itu kita geser, Bapak Ibu mau taruh di mana terserah ya. Di sini akan terlihat sudah rata belum ya, akan ada garis warna pink atau ungu ya. Nah, atau mau taruh di atas sini boleh juga, atau Bapak Ibu punya logo bisa juga gitu ya. Kalau mau tulisan maksudnya caption bisa juga ya. Captionnya di bawah sini ya. Biasanya akan ada caption otomatis. Kalau enggak, misalnya Bapak Ibu ini di Canva agak sulit, kita tinggal klik dulu di sini share, kita download videonya ini, kemudian kita upload ke CapCut. Nah, di CapCut kita bikin caption. Kita bikin caption. Kalau mungkin di sini maksudnya tulisan itu, yaitu tulisan kita mau kasih slide-nya, misalnya topiknya using video using Canva gitu ya. Nanti sesi tulisannya kita mau ganti. Nah, di sini. Jadi yang ditanyakan adalah caption atau apa ini? Kalau di sini juga ada, kalau mau kita langsung kasih caption, show caption. Tapi mungkin show caption-nya agak ini ya, karena kita belum set bahasa Indonesia ya. Jadi karena tadi kita bicara bahasa Indonesia, takutnya munculnya bukan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita harus set dulu bahasanya. Jadi dari awal ini Canva-nya kita harus ganti dulu bahasa Indonesia. Kalau misalnya mau taruh begini, ini semua gampang, tinggal kita edit ya tulisannya, bentuk tulisannya mau warna apa gitu ya. Nah, ini tinggal semuanya, tinggal kalian, Bapak Ibu, teman-teman sekalian bisa edit. Ada lagi, Graciela, pertanyaannya sebelum kita lanjut? Ada satu pertanyaan lagi, Iya. bagaimana cara kita buat video kalau menggunakan HP? Oh, menggunakan HP. Oke, siap. Dan ini kita hapus dulu ya. Menggunakan HP dalam artinya ini, tetap pakai Canva kah? Atau videonya dulu di, handphone terus baru upload ke Canva? Atau misalnya jadi kalau di Canva, maksud Miss, di HP ini juga eee, ada pilih ada dikasih tahu pakai apa. Jadi kalau di HP biasa mungkin kalau kita mau bikin video, rekam video biasa dari HP, atau kalau di Canva-nya langsung bisa ya, tinggal Bapak Ibu buka, Canva-nya. Oh, Miss kameranya nggak terlihat ya? Sebentar, nanti kameranya mati karena oh iya, sudah punya video, oke. Iya, videonya, udah ada di HP-nya, terus mau, Canva-nya ada di HP juga atau Canva-nya ada di komputer. Kalau Canva-nya ada di HP, biasanya seperti kita mau kirim gambar aja, kirim video kayak lewat WA gitu, di Canva juga ada sama. Tinggal search aja videonya kita di mana posisinya, tinggal dimasukin ke dalam, Canva-nya kita. Mungkin nggak kelihatan kali ya, Miss, pegang HP-nya karena ada background. Jadi sama, misalnya di sini ya kita mau bikin video ya, di Canva di HP. Dan mungkin nggak terlihat kali ya, kalau Miss oke, karena Miss pakai background ya. Nah ya. Nah, lihat HP-nya juga blur ya. Jadi kalau di HP, Bapak Ibu kalau pakai HP langsung bisa aja, tinggal Bapak Ibu buka dulu, terus Bapak Ibu cari dulu yang Bapak Ibu mau videonya di mana gitu ya. Maksudnya kita mau bikin video dulu, jadi create design ya. Bapak Ibu create design dulu, video. Nah, sini akan muncul banyak, nanti Bapak Ibu tinggal, masukkan videonya kita ada di mana. Di sini ada tulisannya media. Ini kalau tampilan di HP seperti ini ya, ada tulisan media. Nah, medianya Bapak Ibu tinggal klik, Bapak Ibu harus tahu, videonya di mana. Kalau misalnya mau lebih mudah lagi, mungkin tinggal videonya dipindahin ke, eee
teman-teman sekalian bisa pindahin ke laptop atau sudah terbiasa dengan menggunakan HP, bisa juga selama Bapak Ibu, teman-teman sekalian ingat, kita simpannya di folder mana, nama filenya apa. Nah, itu sih ya jadinya kalau menggunakan, Canva lewat HP ya. Jadi agak sedikit, butuh, skills tangan kita ya. Oke. Kita lanjut lagi, share screen buat Canva kita tadi menggunakan si AI ya. Jadi tadi Bapak Ibu bisa mencari text to speech-nya dari sini ya. Bapak Ibu tinggal download, terus kita balik ke Canva-nya kita. Kita balik ke Canva dulu. Oke, misalnya ini udah, terus kita mau bikin lagi gitu ya videonya bisa. Tadi Miss bilang kita mau pakai avatar ya. Oke. Berarti kita mencari si avatar kita video dengan menggunakan avatar. Tinggal Bapak Ibu bikin, cari di sini avatar. Kemudian sebelumnya kita bikin dulu suaranya, jadi banyak ya stepnya harus diiniin. Audionya dulu Bapak Ibu pilih, voice-nya mau yang mana. Kemudian habis gitu, kalau misalnya kita sudah ada, jadi udah ada audio, ini Miss tadi udah masuk. Audio sama ya, tadi audio yang kita download itu, kita masukkan ke dalam sini tinggal drag and drop ya. Tinggal drag and drop, di sini sudah masuk. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang namanya Heigen AI Avatar. Ini didapati juga dari Canva-nya kita di apps. Di apps ya, di sini di bawah Bapak Ibu ketik Heigen. Heigen ya, Bapak Ibu klik. Nanti kita harus sign up dulu Bapak Ibu. Jadi Canva ini terkonek ya dengan segala macam apps juga ya di luar Canva. Jadi seandainya kita sudah pilih, Bapak Ibu mau pilih yang mana nih? Oh, ada yang pakai jas ya. Ada perempuan baju berwarna hitam, ada laki-laki, cewek warna baju pink gitu ya. Nah, misalnya kita udah pilih yang mana gitu ya. Bapak Ibu mau pilih laki-laki, perempuan, oke aja gitu ya. Oke, misalnya kita udah pilih baju warna pink ini, kita klik use gitu ya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada pilihannya ya, karena kita belum set bahasanya. Nah, di sini bahasanya Bapak Ibu bisa pilih. Ada Chinese ya, ada Chinese. Ada kita cari bahasa Indonesianya kita dulu ya, sebentar. Oke, sudah ada bahasa Indonesia. Mau pakai yang mana nih? Ada Citra, warm ya, perempuan misalnya. Oke, kita ketik teksnya kita ya. Tadi kita pakai teks yang sama aja ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini ya teksnya kita pakai yang ini nih aja biar gampang. Oke. Nah, ini udah misalnya Citra yang bicara, kita generate AI video. Atau kita listen dulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada hari ini kita akan mempelajari topik bagaimana memprediksi rekomendasi secara individual terhadap setiap pelanggan. Selamat pagi Bapak Ibu. Stop ya. Oke, generate the AI video ya. Ketika kita sudah generate AI video, berarti sudah ada videonya, orangnya udah ada, sama si suaranya udah ada. Cuman karena kita menggunakan Heigen tuh memberikan kita kredit ya. Miss belum cek dia
per bulannya berapa atau per tahunnya berapa, kayaknya setahunnya 700 ribuan juga ya. Pokok per bulannya kalau nggak salah 100 ribuan lebih, sorry, berarti setahunnya tuh hampir 1 jutaan ya. Jadi ini kita masing-masing dikasih kredit tuh ada berapa gitu ya. Nah kredit Miss sisa sedikit, jadi video tadi anggaplah Miss sudah generate the AI video, nanti akan muncul di dalam filenya kita ya, akan muncul di sini. Oke, ini adalah video AI-nya Miss ya. Sama, video AI Miss kita akan tarik supaya dia full ya, satu layar. Nah, Bapak Ibu lihat di sini adalah hasil Selamat. Heygen juga. Ini karena Miss tadi nggak pakai orang Pejai lagi semuanya. bikin bahasa Indonesianya nggak pakai orang pilih suara bahasa Indonesia ya, jadi dia lucu Pada hari ini ngomongnya. kita Nah, ini adalah logonya Heygen ya. Nah, Bapak Ibu kalau memang sudah subscribe buat CapCut, kita bisa ke CapCut akan ya. Jadi bisa mempelajari topik diulang bagaimana gitu ya. untuk memprediksi rekomendasi individual. Oke, kita stop aja ya. Oke, nah misalnya ini sudah kita masukkan. Seperti biasa Bapak Ibu, kita edit the video, remove the background. Miss, udah warna putih kok masih mau di-remove? Iya, Bapak Ibu, kita perlu remove kalau kita mau kasih background yang lain. Kalau kita mau kasih background yang lain, ya. Jadi meskipun sudah putih, background-nya kita putih, karena kita mau kasih background lain, kita harus remove. Oke, kita tunggu dulu dia remove ya. Oke, sudah selesai dia bekerja. Masih bekerja. Nah, kalau sudah selesai, di sini kita seperti biasa show timing. Show timing supaya terlihat ya. Nah, ini karena tadi bahasa Indonesia nggak benar ya, kita nggak mau pakai dia. Suaranya jelek ya, nggak nyambung ya untuk kita. Oke, tadi kita sudah punya audio kan? Tadi Miss sudah input audionya kita. Di sini audionya. Miss sudah masukkan kan audionya. Kita masukkan. Oke, audionya sudah masuk. Terus tinggal kita klik aja ya, tapi pastikan adalah di orang ini yang kita pakai. Terus Miss ini jelek sekali ya, masih background-nya warna putih. Oke, seperti biasa kita klik yang namanya video. Kemudian kita mau background apa? Bapak Ibu klik misalnya breaking news gitu ya. Breaking news. Wah, biar kelihatannya keren gitu ya. Oke, kita masukkan di sini. Kami suka lupa gitu ya. Opsi. Oke, kita memasukkan yang ini. Breaking news-nya ke dalam. Udah, tapi kan orangnya tertutup ya, Miss. Oke. Kita set video as a background. Bapak Ibu klik kanan, set video as a background. Video Miss apakah hilang si orang itu? Bentar. Nah, benar kan hilang orangnya Miss. Tadi ke delete berarti makanya nggak muncul. Bentar ya. Oke. Ini dulu ya. Diperbaiki dulu. Remove the background lagi. Oke, dia masih loading ya. Kemudian tadi kita kembali ke sini. Masukin ya. Set video as a background ya. Udah
jadi videonya as a background, kemudian kita mau dengar suaranya ya misalnya ya. Oke. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan video kita udah jadi ya, pelajari topik bagaimana memprediksi rekomendasi individual terhadap setiap pelanggan. Oke, terus kita masuk ke videonya berikutnya. Selamat pagi semuanya. Ulang-ulang. Pada hari ini kita akan jadi karena video dia agak berat ya. Oh, suaranya, sorry. Tadi suaranya belum masuk ya. Dari yang suaranya miss, upload audio. Audio kita upload. Oh, ada. Nah, suaranya Bapak Ibu tinggal dikerasin, dikecilin gitu ya. Di sini tinggal Bapak Ibu edit audionya. Oh, oke. Kalau misalnya kita nggak mau audionya, tinggal kita matikan. Tapi kalau Bapak Ibu mau audionya, tentunya kita mau ya biasanya audionya, pasti kita harus dengar suaranya. Oke. Biar nggak double-double. Nah, kalau yang ini emang kita mematikan yang atas. Karena memang tidak sesuai. Ini double ya. Delete dulu. Ini juga delete. Ini kita delete. Oke, waktu kita udah mau habis ya. Oke, sebentar. Nah, anggaplah di sini. Oke. Oke. Harusnya sudah ada ya suaranya. Yang ini kita delete dulu. Biar nggak keulang-ulang ya. Kita delete dulu. Oke, yang ini delete lagi. Oh, ada yang bertanya, Graciela? Belum ada, Miss. Oh, belum ada. Oke. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih video kita sudah jadi yang hari ini seperti itu. Apakah ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, biar coba kita langsung lihat ya. Nah, jadi sudah jadi. Tinggal Bapak Ibu edit aja. Ini perempuan ini avatarnya mau dipindahin ke sebelah kiri, sebelah kanan, taruh atas, taruh bawah, posisinya bisa aja. Jadi nggak ada masalah. Tinggal Bapak Ibu pindahkan. Diatur. Nah, suaranya ya itu ya. Jadi tinggal dihapus aja. Page 1, 2, 3. Jadi tinggal kita pakai suara aja, tinggal dimasukkan. Selamat pagi Nah, semuanya. ini sudah Hari ada ini suaranya. kita akan mempelajari topik mengenai perihal memprediksi rekomendasi individu bagi setiap pelanggan. Where is my orang? Kok orangnya hilang? Ya, jadi orangnya bisa hilang. Tadi berarti kehapus. Tadi kehapus sama Miss. Lah,
Well, anyway, ya begitulah ya orangnya, tinggal kita kembalikan. Oke. Tinggal dikembalikan orangnya supaya ada ya. Kemudian setelah itu tinggal kita upload suara. Oke. Nah, apakah Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Mungkin waktu kita terlalu singkat ya, jadi agak terbatas untuk penjelasannya. Tapi Selamat pagi inilah semuanya. videonya yang Hari ini kita terlihat, akan yang bisa mempelajari kita topik mengenai lihat perihal memprediksi rekomendasi individu bagi bagaimana kita bisa setiap menggunakan pelanggan. Kita avatar. dapat melihat bagaimana Jadi sebuah kalian nggak perusahaan usah bicara kecantikan juga capek-capek, bisa juga ya. Oke. Jadi kalau pokoknya yang perlu Bapak Ibu ingat adalah video kita kalau mau di remove the background gitu ya, jangan lebih dari 1 menit ya. Jangan lebih dari 1 menit, tinggal kita pakai fungsinya. Semoga videonya bermanfaat di sini apa ya? Bisa minta rekaman, bisa minta rekaman video Zoom-nya. Oh, boleh, bisa ya Graciela ya? Bisa. Nanti tinggal dikasih ke Bapak Ibu ya. Tapi mungkin bisa tinggalkan email address-nya di kolom chat gitu ya, biar nanti bisa kita atur gimana kita kirimkan ke Bapak Ibu, mungkin kita share ininya ya, linknya. Oke, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Semoga hari ini sangat bermanfaat buat Bapak Ibu gitu ya, sehingga bisa berguna buat Bapak Ibu baik dalam usahanya maupun bisnisnya gitu ya, sehingga bisa lebih baik dalam membuat konten video gitu ya. Oke, dalam membuat konten video bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, diharapkan sih ini ya bermanfaat, terutama Bapak Ibu juga bisa dapat menggabungkan dengan CapCut. Bisa juga. Jadi dari video yang tadi Canva kita sudah buat ya, itu di sana ada namanya share, kita tinggal klik download. Sesudah download kita bisa upload ke CapCut lagi ya. Nanti sudah di CapCut sudah selesai, kita bisa edit, kasih caption. Wah, luar biasa deh, nanti videonya jadinya sangat menarik. Videonya sangat menarik nanti buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke. Baiklah, Graciela, mungkin kita bisa tutup ya. Bapak Ibu udah tinggalin emailnya cukup banyak. Nanti kita screenshot. Oke, thank you Miss Sylvia atas materi yang telah disampaikan. Jadi, melalui sesi ini tentunya Bapak Ibu dan teman-teman juga mendapatkan pengetahuan baru mengenai Canva, di mana keuntungan yang didapatkan dari konten video ini bisa meningkatkan rating di sosial media dan website, juga membantu kita untuk berhubungan dengan audiens secara langsung. Nah, selain itu, aku belajar juga kalau video itu bisa digunakan untuk meningkatkan brand awareness dan sebagai salah satu alat komunikasi dengan audiens. Jadi dengan video ini, maka ide yang kompleks dapat didemonstrasikan dengan baik. Kemudian tadi Miss Sylvia juga sudah menjelaskan secara jelas mengenai cara membuat konten video dan tips-tipsnya juga untuk menarik perhatian audiens agar tertarik dengan video kita. Jadi aku mau ngucapin terima kasih kepada Miss Sylvia dan juga Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah bertanya dan mendengarkan pada sesi ini. Jadi selanjutnya adalah sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh saya sendiri. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman diharapkan dapat on cam. Boleh, iya. Terus minggu depan juga ada sesi yang lebih menarik lagi. Jadi minggu ini sesi terakhir sama Miss ya. Nanti minggu depan bersama Miss Tiurida Lili Anita, yaitu akan membahas mengenai konten WhatsApp ya, menggunakan WhatsApp. Oke, mungkin
Udah pada malam mungkin Graciela, nggak apa-apa yang ada saja kita take a picture. Oke, Oh, karena masih ini nunggu, ada iya, masih nunggu. Iya, ada yang buka lagi. Oke, silakan Graciela. karena ini ada 2 slide, jadi aku hitung 2 kali. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Kemudian untuk slide yang kedua 1, 2, 3. Oke, thank you Miss. Iya, terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa lagi lain kali. Semoga bermanfaat ya. Thank you Graciela. Terima kasih semuanya. Iya, bisa harus foto-foto dulu nih, fotoin emailnya. Oke, masih ada lagi. Baik, terima kasih. Thank you, Sheila. Bye-bye. Mungkin Miss and Liv ya, izin Liv semuanya. Terima Oke, kasih thank you banyak. Miss. Ya, thank you.